Assalamualaikum Ustadz Yus Mansur. Dengan penuh harap saya pribadi dan juga mungkin ada teman-teman saya yang masih di TKW di sana. Kalau memang saya mohon izinkan berikan kembali apa yang sudah kita sepakati dulu. Ustadz menjanjikan income bagi hasil dan ada aset. Dan sekarang ini memang saya sangat butuh sekali. Semoga segera agar saya bisa memperbaiki gubuk saya. Hanya itu harapan saya. Terima kasih sekali. Oh ya, buat teman-teman yang di Hong Kong dan mungkin ada juga yang di Taiwan dan mungkin di mana aja, mungkin di Malaysia pun juga ada banyak para TKW. Mari Mbak, siapapun kalau ada yang ikut investasi bersama Ustadz Yus Mansur, mari gimana caranya agar kita bisa menikmati hasil jerih perlu ingat kita, karena kita di sana itu babu, kerja nggak segampang orang Indonesia tahu kita terima duit jutaan. Kita kerja itu terkadang dari melek mata sampai tutup mata, itu pun masih dicaci maki sama majikan. Mari ya Ustadz Yus Mansur, tolonglah, biarkan kami merasakan keringat kami. Untuk Ustadz Yus Mansur, sebelumnya kami mohon maaf karena selama ini kami telah begitu percaya kepada Ustadz. Kami anggap Ustadz sebagai seorang yang solih, seorang yang menebar kebaikan. Akan tetapi pada akhirnya harus seperti ini. Ya, kami mohon sebagaimana yang telah banyak Ustadz sampaikan di majelis, bahwa 1 rupiah yang bukan hak kita itu jangan sampai kita pergunakan. Oleh karena itu kami mohon, karena kesepakatan awal tidak sesuai dengan apa yang kita jalankan, kita mohon itu untuk dikembalikan apa yang menjadi hak istri saya. Ya, saya ikut 12 juta. Itu uang saya dapat ketika saya mengundurkan diri dari perusahaan. Jadi saya ikut patungan usaha karena saya berharap nanti setiap tahunnya saya akan dapat bagi hasil. Karena setelah saya keluar kerja kan otomatis saya nggak kerja. Saya nggak punya penghidupan yang pasti gitu. Usia saya sudah tua, jadi saya tidak bisa lagi mencari pekerjaan yang mungkin bisa mencukupi kebutuhan saya sama anak-anak. Saya salah satu peserta investasi patungan usaha yang dirilis oleh Bapak
Ustadz Yusuf Mansur pada tahun 2012. Pada saat itu beliau mulai launching promonya di acara Kuliah Subuh Wisata Hati Antv. Nah, dari situlah pada saat berdakwah kemudian beliau kemudian mempromosikan program patungan usaha itu dengan misinya untuk pemberdayaan umat, patungan usaha yang kita rilis bersama dari. Ada yang nuduh begini, nuduh begitu, investasi bodong lah, nyanyi mulu di komen Instagram, di komen YouTube, nyanyi mulu di komen Facebook, kayak tahu aja siapa saya. Cuma dari berita doang, ya lah. Bau, tapi dulu mah bau asli. Lah kalau sekarang mah kagak bau asli, gue udah mandi. Ya alhamdulillah kalau masih ada yang nuduh begini nuduh begitu, ya biarin dah. Ya bukan hoak juga, emang itu kan emang kerjaan orang aja, namanya orang nyari salah, siapa juga yang kagak ada salahnya. Iya, dulu baunya bau bener, bau asli. Kalau sekarang mah cuman bau diomongin, kagak bau asli. Ada orang misalkan nagih ke saya, istilahnya begini, saya kadang ya terima kasih lah sama Allah ya, alhamdulillah biar juga hati nggak merasa gimana juga gitu, nggak sombong, nggak tinggi hati gitu. Saya dulu pernah bikin Hotel City, terus ada hampir 3.000 orang ikut, 2.500 orang beres. 400 berapa begitu belum beres karena data terpontal-pontal, data hilang apa segala macamnya. Itu juga kalau ada yang datang minta dipulangin ya, karena satu dan lain hal ya, secara usaha bisnis ya, namanya usaha, bisa jalan bisa kagak, bisa lancar bisa kagak. Nah itu juga yang belum selesai nih, enggak bandingannya juga, yang selesai 2.500. Kalau emang kita mau bau ya mestinya 2.500 tuh tidak ada satupun dong yang pulangin atau kemakan semua duitnya sama saya, enggak. Beres. Pokoknya ada yang nyaut juga gitu, pulangin aja, kita lebihin, nggak pernah nggak dilebihin. Terus ada misalkan ada satu ibu, saya pernah datang ke rumah, terus saya bilang, kenapa emang mau diambil duitnya? Cerita buat anaknya sekolah, anaknya nyantren. Terus saya tawarin, baik-baik saya tawarin. Ya udah, anaknya jadi anak saya aja. Dari TK sampai S1 saya biayain. Berapa anak? 2 dia kata. Udah dua-duanya. Kalau mau sekalian S1 di Mesir, saya biayain sampai Mesir. Dia nggak mau. Lebih milih nyanyi di YouTube. Lebih milih kemudian nyerang di YouTube. Nah itu yang saya bilang, bau ya, kalau dulu bau asli, jelek asli. Kalau sekarang mah bau karena diomongin doang, soal persepsi misalnya, soal apa ya biarin aja dah. Tentang berita saya begini begitu, punya kejelekan ini kejelekan itu, payah, penipu, pembohong, makan duit orang. Nah itu bener aja udah, supaya teman-teman doain saya, supaya saya nggak jadi seperti yang dibicarakan, nggak jadi seperti yang diomongin. Ya kok teman-teman nih denger nih, lihat YouTube kayak apa kayak Yusuf Mansur begini begitu, ya itu tanda teman-teman mesti doain saya begitu. Ya mudah-mudahan si Yusuf Mansur nih jadi orang benar, jadi orang baik, nggak jadi penipu gitu. Nah, sekaligus buat yang merasa ketipu, kan rumah saya ada, pesantren saya itu kebuka 24 jam. Ya main aja ke rumah, ngomong baik-baik. Nah. Oh susah ditemuin, masa sih? Saya di TV aja ada mulu. Instagram on terus.
posting banyak bener. Kalau emang ada urusan pengen diselesain, ya pasti selesai. Nah, ini ada yang emang nggak pengen selesai, pengennya rame mulu, ya mau gimana lagi? Ya udah, kecuali terima aja udah. Tapi sekedar berita gembira buat teman-teman semua gitu kan ya. Ini yang kasus Hotel City misalkan 2.900 lebih. Nah 2.500 udah dipulangin, udah diurusin, dilebihin juga dikit. Ada nih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya namanya juga data, ada yang kepontal-pontal. Nah data ini kepegang sama si A, si B, si C, itu diolah. Ya nggak ngerti dah. Pokoknya saya mah terbuka 24 jam ada. Niatnya baik loh ya, kan ada yang datang niat berantem. Ya yang tadi saya cerita, dulu naruh 10 juta, terus saya bilang, buat apa duitnya kalau ditarik? Buat sekolah anak. Terus saya bilang, ya udah ayo, saya jadiin anak saya. TK, SD, SMP, SMA sampai S1 nggak usah mikirin biayanya, sama sekali nggak usah mikirin. Dan antar kemari jadi anak saya, asik kan? Ini rupanya niatnya nggak begitu. Ya nggak tahu ya, kita nggak boleh baca wilayah niat orang sih. Terus kemudian saya mendapati beliau ngomong di YouTube begini begitu, ya sudahlah, ya udah, mau diapain? Ustaz jelek lo, ya nggak apa-apa tuh gue nyisir gitu. Bohong lo, ya udah ntar gue tobat dah. Makan duit orang lo, ya Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ya udah dah. Ya udah pokoknya terima aja dah, udah masuk banyak salahnya, begitu aja dah. Doain dah, doain. Kalau teman-teman ngelihat kejelekan saya diumbar-umbar, alhamdulillah gitu. Aslinya mah lebih dari itu gitu. Lebih dari itu. Ustadz kok bahas duit mulu tuh kata Randi Pratama. Bahas politik kek. Ayo coba. Kapan saya pernah bahas duit tok. Saya pernah bahas tentang kekayaan tok. Ayo kapan coba. Buktiin deh. Kapan saya pernah bahas bisnis tok. Nggak ada. Kita bawa semua ke Allah. Secara orang butuh duit. Gitu ya dek. Orang tuh butuh duit. Butuh dianterin. Nih loh kalau mau nyari duit begini caranya. Nih loh kalau butuh duit datangnya ke sini. Caranya begini, begitu. Gitu. Enggak ada masalah. Ini kan cuma nyambung live yang tadi saja. Terus buat yang pada nyangkut saham gini, kalimatnya tuh, jangan judulnya nyangkut, kita kan bilangnya investasi, kita jadi investor, kita ngikut sama tuh perusahaan supaya dapat barokahnya, dapat pahalanya, dapat kebaikannya gitu. Ustadz, boleh nggak baca waqiah tiap hari? Emang harus baca tiap hari tuh. Oke, kita doa dulu yuk. Sebelum kita udahan, kita doa yuk. Yang pada pengen punya jodoh, biar berjodoh. Amin. Yang pada pengen punya anak, biar dikasih anak. Ya. Yang pada pengen kaya, dikasih kaya. Tapi tetap rendah hati, tetap baik, nggak lupa diri, barokah. Yang pada pengen punya rumah dikasih rumah, yang pada pengen dikasih kerjaan ya, usaha dikasih deh sama Allah. Amin. Yang pada punya utang biar pada dibayarin utangnya sama Allah. Ya. Yang pada lagi ditipu biar diganti berlipat ganda sama Allah. Yang lagi pada pengen jalan-jalan baik keliling Indonesia maupun keliling dunia biar dikasih sama Allah kesempatan jalan-jalan betul keliling Indonesia dan keliling dunia. Yang lagi merasa sendirian, kesepian, sedih, resah, khawatir, gelisah biar ditemenin sama Allah.
dibikin girang, dibikin gembira, dibikin senang, dibikin adem. Yang lagi pada nulis skripsi, tesis, disertasi, biar kemudian pada beres semuanya. Amin. Oke, kita berdoa dengan membaca suratul Fatihah sekaligus sebagai penutup. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan baca suratul Fatihah untuk semua hajatnya masing-masing. Shallu ala Nabi Muhammad. Pamit ya. Sama